Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ES semester 6. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan selanjutnya dari wakaf, di mana kali ini kita akan membahas tentang lembaga wakaf. Lembaga wakaf yang merupakan aspek fikih kontemporer, aspek untuk melakukan kalau dalam kaidahnya itu dikenal dengan al-akhdhu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidi al-aslah, kan gitu. Jadi mengambil sesuatu yang baru tapi dia memiliki sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai wakaf dengan aturan-aturan fikih secara konvensional, itu kan di sana pada intinya si wakif memberikan harta wakaf kepada mauquf alaih, di mana hartanya ini diurus oleh nazir. Tapi dalam pelaksanaannya nazir ini biasanya sering mengalami kesulitan atau bahkan mungkin kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, sehingga harta wakaf tidak bisa dikelola dengan baik dan seterusnya. Sehingga perlu adanya pengembangan yang dikenal dengan inovasi atau kreativitas, di mana kreativitas ini dengan cara bagaimana agar tidak menyimpang dari aturan wakaf. Jadi wakaf secara syariah juga tetap terpenuhi, tapi juga bisa berdinamika, mampu untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Yang pertama pengantarnya, jadi pada intinya kalau kita berbicara mengenai fikih, ya. Jadi fikih itu dalam kehidupan sosial itu selalu mengalami pembaharuan sesuai dengan tuntutan permasalahan yang terus berkembang. Jadi masalah fikih itu nggak pernah stagnan. Fikih itu akan selalu berkembang. Wakaf pun demikian. Muamalah, zakat, infak, sedekah, jual beli, gadai, semua yang berkaitan dengan fikih itu akan mengalami perkembangan. Dan perkembangan itu harus diikuti dengan perkembangan dari sisi manajemen juga. Karena dalam praktiknya pengelolaan harta wakaf oleh nazir itu terkadang mengalami kendala teknis, baik dalam pengelolaan, pengawasan maupun pola koordinasi. Jadi kendala teknis dalam hal teknis, bagaimana harta wakaf ternyata nggak bisa berkembang dengan baik, tidak bisa tertasaruf dengan baik, kadang timbul masalah dalam hal perwakafan. Masalah yang biasa timbul misalnya, ada seorang yang wakaf berupa tanah dan juga bangunan masjid misalnya. Wakaf tanah dan bangunan masjid ini jelas peruntukannya adalah untuk masjid, kan gitu. Tapi ternyata ada suatu proyek pemerintah di mana pembangunan jalan tol itu harus melewati jalan yang terdapat bangunan masjid tersebut. Apa yang harus dilakukan? Padahal yang namanya harta wakaf itu nggak bisa, yang namanya secara letterlek ya. Secara letterlek nggak bisa diperjualbelikan. Lalu apakah masjid ini harus diruntuhkan untuk dibangun jalan tol? Atau polemiknya adalah kalau misalnya nggak diruntuhkan, jalan tol nggak bisa berdiri, pada jalan tol ini juga untuk kemaslahatan umum. Jadi harus ada suatu kebijakan khusus, di mana kebijakan ini diambil oleh lembaga tertinggi untuk mampu memberikan pengecualian tentang kasus-kasus wakaf. Jadi pada intinya wakaf itu sesuatu yang nggak mudah. Nggak mudah karena dihimpit oleh aturan-aturan yang ketat. Dulu kita sudah mengenal ya syarat rukun wakaf. Tentang barangnya yang harus dawam, harus mutakawam, harus abadi, nggak bisa diperjualbelikan, harus sesuai dengan peruntukan untuk kebaikan, untuk birun ya, atau kebaikan, intinya kemaslahatan umum, atau sesuai dengan akad yang diikrarkan oleh si wakif mengatakan untuk apa, maka itu yang harus dilakukan, kan gitu. Ada himpitan-himpitan atau pembatasan-pembatasan yang memang ada dalam akad wakaf untuk mengamankan harta wakaf itu sendiri, mauquf bih. Tapi dalam praktiknya selalu ada masalah. Entah seperti tadi yang berkaitan dengan pembangunan masjid, dengan pembangunan jalan tol yang harus melewati masjid tersebut, lalu harus bagaimana. Atau mungkin dalam hal pengelolaan tanah yang ternyata nggak bisa produktif. Misalnya ada orang yang wakaf tanah, lalu dia wakaf, saya mewakafkan
manfaat dari tanah ini untuk misalnya fakir miskin misalnya. Tapi ternyata tanah tersebut nggak bisa dikelola karena nggak ada modal. Nah itu kan ada masalah di situ. Ada masalah dalam pengelolaan tanah karena nggak adanya modal dari si nazir kan gitu. Padahal nazir ini punya tugas untuk mengelola. Nah disitulah nazir-nazir wakaf itu perlu ada yang namanya kelembagaan atau koordinasi. Yang selanjutnya berkaitan dengan lembaga wakaf, itu secara umum banyak sekali ya lembaga-lembaga yang ada di pesantren-pesantren, masjid-masjid, musola-musola. Walaupun nazir ini biasanya tidak secara letterlek dikatakan sebagai nazir. Misalnya ada orang yang wakafkan tanahnya untuk musola, untuk masjid. Itu biasanya itu nggak ada yang namanya nazir kalau di desa-desa gitu. Biasanya yang ada hanya takmir, marbot kan gitu. Yang bertugas untuk menjaga, untuk mengelola kan gitu. Tapi yang namanya nazir, yang nazir beneran itu nggak ada. Biasanya nggak ada. Tapi secara fungsional, secara fungsi itu biasanya dia sudah berfungsi sebagai nazir. Tapi secara de jure, ya secara de jure itu biasanya belum. De facto-nya sudah tapi de jure-nya belum. Fungsi utama dari Lembaga Wakaf Indonesia ini adalah untuk mewadahi nazir wakaf, merencanakan dan juga mengelola operasional pengembangan harta wakaf. Jadi dengan adanya lembaga wakaf itu nazir-nazir ini diwadahi agar nanti kalau ada masalah ini bisa saling berkoordinasi. Kalau misalnya masalahnya itu skala desa, nanti bisa lapor ke tingkat kecamatan misalnya ya, kalau misalnya sudah terstruktur. Kalau misalnya ibaratnya kalau di NU aja misalnya cabang, anak cabang ya, ranting sampai ke PBNU kan gitu. Jadi pada intinya adanya kelembagaan ini tujuannya agar ketika terdapat masalah di nazir-nazir dalam lingkup terkecil itu bisa diangkat masalah tersebut, dikonsultasikan dengan pimpinan yang lebih tinggi. Di Indonesia sendiri lembaga wakaf yang berskala nasional itu dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Jadi BWI adalah lembaga yang berskala nasional yang bertugas untuk mewadahi seluruh nazir-nazir wakaf yang ada di Indonesia. Yang mana lembaga ini sangat sangat prudent, atau kita katakan lembaga ini resmi ya, official, diangkatnya bahkan langsung oleh presiden. Yang pertama mengenai Badan Wakaf Indonesia. Jadi Badan Wakaf Indonesia ini adalah lembaga dengan lembaga independen ya, yang berdiri berdasarkan UU nomor 41 tahun 2004. Badan ini dibentuk dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI juga dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir yang sudah ada. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah BWI ini tidak bertugas untuk mengambil alih. Bukan badan yang bertugas mengambil alih aset. Kalau asetnya itu tetap kepada mauquf alaih. Ya, jadi kan kita dulu udah mengenal ya, wakif memberikan harta kepada mauquf alaih kan gitu. Di mana mauquf alaih ini adalah peruntukannya, apakah untuk kemaslahatan masjid, untuk kemaslahatan masyarakat, sosial, panti jompo, panti yatim, atau rumah sakit atau pendidikan, kan itu mauquf alaih. Tapi mauquf alaih ini kan harus ada pengelolanya. Nah pengelolanya ini kan nazir, walaupun biasanya secara nama tidak dikatakan nazir kan gitu. Nah si BWI ini bukan bertugas untuk mengambil alih, lalu bukan berarti ketika BWI berdiri lalu aset-aset berupa sekolahan, rumah sakit ataupun panti-panti itu lalu diambil alih oleh BWI, bukan seperti itu. Jadi BWI itu hanya bertugas untuk membina nazir agar aset wakaf itu dikelola dengan baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Jadi lebih kepada agar lebih terkelola. Tapi secara aset tetap itu menjadi milik dari mauquf alaih. Ingat ya, mauquf alaih ini biasanya itu bukan pihak, bukan orang. Jadi yang namanya mauquf wakif itu adalah yang mewakafkan. Mauquf alaih itu bukan orang. Jadi nggak bisa kok orang memberikan kepada orang, itu bukan wakaf itu namanya. Jadi misalnya wakif memberikan wakaf mauquf bih kepada untuk peruntukan masjid. Masjid ini untuk kemaslahatan peribadatan. Nah itulah mauquf alaih. Peruntukannya itulah yang disebut mauquf alaih. Bukan orang-orang yang mengelolanya. Jadi nggak bisa orang merasa berhak untuk menerima, orang tertentu merasa berhak untuk menerima peruntukan wakaf, nggak bisa. Yang akan menerima peruntukan wakaf adalah
dia atau sesuatu peruntukan yang kaitannya dengan kebajikan. Jadi misalnya anak yatim atau fakir miskin misalnya. Fakir miskin dia ternyata mendapatkan manfaat harta wakaf dari suatu tanah yang dikembangkan misalnya. Pada satu waktu si miskin ini sudah menjadi orang yang mampu, cukup. Maka dia sudah tidak lagi berhak untuk mendapatkan manfaat dari wakaf kan gitu. Jadi mauquf alaih itu pada intinya dia bukanlah orang kan gitu. Nah, si BWI ini hadir untuk mengelola nadirnya. Nadir ini dikelola, dibina ya, sehingga aset wakaf itu nanti dapat berkembang dengan lebih baik. Secara timeline atau runtut waktu, garis waktu, mulai dari 2004, 2006, 2007, 2011 sampai 2014 sudah dilakukan tahap-tahap dalam pengembangan wakaf Badan Wakaf Indonesia tersendiri. Mulai dari yang pertama terbit UU-nya, terbit PP-nya, lalu terbit Kepres, sehingga terbentuk BWI tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahun ini kan gitu. Jadi pada intinya BWI terus berkembang sampai saat ini. Adapun tugas-tugasnya secara garis besar ya. Yang pertama, tugas BWI yang pertama itu adalah membina nadir. Nadir dibina. Dibina untuk apa? Dibina untuk mampu mengelola harta wakaf sehingga mampu lebih berkembang lagi. Yang kedua, untuk memberhentikan dan juga mengganti nadir. Jadi kalau mauquf alaih itu nggak bisa diberhentikan. Jadi misalnya peruntukan untuk rumah sakit, nah ya yang namanya rumah sakit berarti hanya untuk rumah sakit, nggak bisa berpindah kan gitu. Tidak bisa berpindah, secara fikihnya seperti itu. Tapi kalau pengelolanya itu boleh diganti-ganti. Nah, siapa yang paling berwenang di sini adalah BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Yang selanjutnya adalah memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Barusan saya bahas yang namanya peruntukan harta wakaf nggak boleh berpindah. Misalnya, yang pertama suatu harta wakaf digunakan untuk rumah sakit. Terus apakah boleh pada satu waktu ternyata rumah sakit tidak bisa berkembang dengan baik di tempat tersebut sehingga dirubah menjadi madrasah misalnya, atau dirubah menjadi panti jompo? Boleh nggak seperti itu? Secara fikih nggak boleh, karena ikrar itu menyalahi ikrar wakaf kan gitu. Kalau misalnya si wakif sudah berikrar sigotnya adalah untuk rumah sakit, maka untuk rumah sakit. Tapi dalam kasus tertentu hal tersebut dibolehkan dengan asas bahwasannya untuk menarik kemaslahatan yang lebih besar. Jadi misalnya rumah sakit di suatu tempat memang sudah dipandang tidak mampu untuk memberikan manfaat, maka yang lebih manfaat adalah ketika dibuat panti misalnya, maka bisa dibuat panti. Tapi hal tersebut nggak bisa diputuskan secara individu oleh nadir. Karena itu kalau diambil secara sepihak itu namanya menyalahi hukum wakaf, karena nggak boleh rukun wakaf itu disalahi kan gitu, dilanggar itu nggak boleh. Nah di sini dalam hal ini disitulah tugas dan wewenang BWI. Jadi BWI inilah adalah lembaga yang berwenang untuk mampu menggantikan peruntukan dari harta wakaf. Lalu selain peruntukan ini juga kaitannya dengan statusnya. Jadi kita tahu ya yang namanya harta benda wakaf itu statusnya itu kan harus mutakowam ya. Mutakowam harus nggak boleh, harus abadi, nggak boleh dipindah tangankan kan gitu. Tapi seperti tadi kalau ada masalah misalnya tadi ada masjid yang misalnya itu adalah ada harta wakaf, lalu ternyata ada proyek besar yang harus dibangun di tanah masjid tersebut, proyek pemerintah misalnya tadi jalan tol yang harus melewati masjid tersebut. Itu kan kalau misalnya jalan tolnya dibangun di situ, mau nggak mau masjidnya harus diruntuhkan. Mau nggak mau status harta benda wakaf dari tanah tersebut harus dialihkan. Itu pengalihan status seperti ini secara fikih itu nggak boleh. Tapi secara darurat ya. Dalam kaidah fikihnya kan idza ta'aradu mafsadatani, maka kita bisa memilih mafsadat yang paling kecil kan gitu. Atau ad-dararu yuzalu, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang doruri itu membolehkan sesuatu yang terlarang kan gitu. Terlarangnya itu apa ya? Ini salah satunya.
Yang namanya mengalih statuskan harta wakaf itu sebetulnya itu mahdzur, itu terlarang. Tapi kalau ini adalah kaitannya daruriyah, berkaitan dengan kemaslahatan umum yang lebih besar, maka itu diperbolehkan nantinya. Nah, ini yang berwenang siapa? Yang berwenang adalah BWI. Yang selanjutnya adalah untuk memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Oh, kalau ini lebih kepada hartanya itu ditukar. Misalnya, ada suatu bangunan yang itu bangunan wakaf, yang namanya wakafnya itu adalah untuk misalnya apa? Pabrik misalnya. Di mana hasil dari pabriknya itu diberikan kepada fakir miskin untuk maslahat umum misalnya. Tapi ternyata dalam perkembangannya, masjid ini atau bangunan ini nggak memberikan dampak yang signifikan dipandang dari sisi kelembagaan BWI kan gitu. Nah, si BWI itu dengan banyak pertimbangan itu berhak untuk menukar gedung tersebut. Misalnya, gedung tersebut dijual, lalu uangnya itu digunakan untuk membeli gedung yang baru atau tempat yang baru di tempat yang lebih baru misalnya. Karena tempat tersebut dipandang tidak mampu untuk memberikan maslahat yang besar. Atau misalnya ada wakaf tanah, tapi tanahnya tersebut tidak produktif. Lalu tanah tersebut dijual, dibelikan tanah yang baru, tapi tanah yang baru tersebut manfaatnya tetap untuk wakaf, seperti itu. Jadi hanya berpindah, ditukar bendanya, tapi peruntukannya masih sama. Jadi secara bungkus itu sudah menyalahi wakaf sebetulnya. Karena kita tahu yang namanya harta wakaf itu kan nggak boleh diperjualbelikan. Jadi secara bungkus itu menyalahi hukum wakaf, tapi secara substansi itu masih sesuai dengan asas wakaf. Dan yang berhak untuk melakukan hal tersebut tidak lain adalah BWI. Yang selanjutnya adalah untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional internasional. Jadi kalau harta benda wakaf yang berskala desa, RT, dusun, kecamatan, di desa-desa misalnya, itu kan wewenangnya itu kan kembali kepada pengelola masyarakatnya. Nazir-nazir yang ada di masyarakat untuk kemaslahatan atau mauquf alaih peruntukan yang sesuai dengan akad wakaf yang ada. Tapi kalau harta benda wakaf ini berskala nasional, jadi kan ada harta benda wakaf yang memang terhimpun dananya ya, atau uangnya misalnya SWU atau misalnya wakaf uang yang dikelola oleh BWI, maka harta wakaf uang yang berskala nasional ini dikelolanya langsung oleh BWI. Dulu banyak yang mengatakannya, pakar-pakar internasional bahkan, wakaf itu sebetulnya adalah suatu senjata utama umat Islam di Indonesia, tetapi dia tertidur. Seandainya wakaf di Indonesia ini hidup, maka dia akan menghidupkan ekonomi di Indonesia. Ada yang meramalkan kalau saja satu orang Indonesia, satu orang Muslim di Indonesia itu bisa berwakaf 100.000 saja, maka itu sudah menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa untuk kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Bayangkan misalnya, kita katakan misalnya 200 juta orang saja misalnya. 200 juta orang di Indonesia wakaf masing-masing 100.000. Itu sudah berapa? 200 juta 100.000. 200 M itu untuk kalau 100.000 ya. 200 M itu untuk 1.000 rupiah. Kalau 100.000 rupiah berarti 20.000 M atau 20 triliun. Itu kalau masing-masing wakaf 100.000 saja. Nah, itu bisa menjadi aset nasional. Aset berskala nasional, aset wakaf berskala nasional yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Tugas yang terakhir, wewenang terakhir adalah untuk memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Jadi Badan Wakaf Indonesia punya wewenang untuk memberikan sumbangsih dalam hal penetapan undang-undang, penetapan aturan kebijakan yang berkaitan dengan penetapannya di pemerintah. Jadi pada intinya tugas wewenang BWI yang berkaitan dengan tugas ini ya, bahwasanya tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan nazir yaitu pengangkatan, pembentukan, pembinaan, berkaitan dengan nazir pada intinya dalam hal itu, pengangkatan, pembinaan, pemberhentian dan seterusnya. Kalau berkaitan dengan objek wakaf ya atau mauquf bih ya berskala nasional internasional,
serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Jadi kalau berkaitan dengan objek wakafnya atau mauquf bihnya, maka BWI ini bertugas untuk mengelola yang berskala nasional internasional. Kalau yang berskala berskala non nasional atau berskala daerah kita katakan, maka itu BWI adalah bertugas untuk memberikan persetujuan atas penukaran harta wakaf, sehingga tidak sewenang-wenang nanti nazir yang ada di skala daerah. Berkaitan dengan pemerintahan, BWI itu bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden secara langsung. Masa jabatannya itu selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Badan Wakaf Indonesia terdiri atas dua unsur, yaitu Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Jadi pada intinya kayak KPK itulah, ada pelaksananya, ada pengawasnya gitu ya. Ada DPS-nya, ada yang mengawasi, ada yang melaksanakan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia, sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Jadi ada pengawas, ada pelaksana. Kalau dalam sekolah ya ada kepala sekolah dan juga guru-guru, jajaran pengajar, lalu ada komitenya, mudahnya seperti itu. Lalu prinsip-prinsip pengelolaan harta benda wakaf menurut BWI. Yang pertama adalah prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan. Jadi pada intinya prinsip-prinsip ini berasal dari syarat rukun wakaf yang dulu pernah kita bahas. BWI itu didasarkan atas prinsip keabadian. Harta benda wakaf harus abadi. Jadi nggak bisa yang namanya wakaf kok berupa nasi, berupa beras, itu nggak boleh. Ada prinsip keabadian di sana. Prinsip keabadian, lalu prinsip kemanfaatan. Ada manfaat untuk kebaikan, untuk pembangunan jembatan, pembangunan panti, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, macam-macam. Seluruh benda wakaf diterima sebagai sumbangan dari wakaf dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Jadi pada intinya prinsip yang kedua ini intinya tidak boleh menyalahi syarat rukun wakaf, terutama rukun yang berkaitan dengan wakif. Wakif itu harus gimana, misalnya sudah memberikan ikrar untuk apa, maka itulah peruntukannya, dan seterusnya. Berkaitan dengan nazir wajib mengelola dan juga mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi nazir itu nggak boleh sembarangan dalam hal mengembangkan. Tujuan dan juga fungsi pengelolaannya itu harus sesuai dengan peruntukannya. Misalnya nazir mengelola harta benda wakaf tanah bangunan masjid, ya udah digunakan untuk itu. Jangan lalu karena dia pengen improvisasi lalu ternyata harta benda wakaf yang berupa tanah dan masjid, tentu masjidnya itu dibuat pabrik di dalamnya, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya. Contoh yang lain tadi, misalnya ada bangunan gedung yang merupakan wakaf dari seorang, misalnya untuk pabrik, misalnya pabrik tahu, misalnya pabrik pada intinya. Ikrar dari si wakif untuk pabrik, peruntukannya adalah untuk pabrik, maslahatnya atau manfaatnya diberikan kepada fakir miskin, ya udah digunakan untuk itu. Nggak boleh lalu dia bilang, wah ini nggak bisa berjalan, ya udah buat sekolahan aja, buat TPQ aja, nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya si wakif sudah berikrar ini untuk ini, ya udah untuk itu. Penukaran alih status itu hanya boleh disetujui kalau sudah ada persetujuan dari BWI. Tapi secara umum, nazir harus mengelola sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf itu dilakukan secara produktif. Jadi untuk pengembangan harta benda wakaf produktif maka dikelola secara produktif. Misalnya tadi ada bangunan untuk pabrik, tanah untuk ditanami di mana itu nanti manfaatnya untuk kemaslahatan, maka itu harus dikelola secara produktif. Dan itu nanti kalau nazir ini resmi diangkatnya, maka dia akan dibina oleh langsung dari Badan Wakaf Indonesia. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi untuk yang ini berkaitan dengan harta wakaf produktif ya. Jadi pada intinya kalau wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan itu adalah manfaatnya, sedangkan harta bendanya, benda wakafnya itu tetap utuh, tidak berkurang. Jadi misalnya wakaf tanah, ya tanahnya nggak akan berkurang kan gitu.
Misalnya gedung, ya gedungnya akan tetap seperti itu. Dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan Badan Wakaf Indonesia. Cukup Anda pahami saja teori-teorinya, tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini. Sudah mendekati UAS, jadi nanti teori-teori ini nanti keluar di UAS ya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.